Yang seharusnya ke lorong ini, ke gang ini, malah nyasar ke tempat lain, malah tidak sampai tujuan. Tapi kalau yang nomor 5, hidayatut taufiq wal ma'unah, itu tingkatannya di samping ditunjuk, dibimbing. Mana rumah Pak RT? Sini ikut saya. Dituntun, itu tidak akan sesat itu, sampai langsung ke tujuan rumah Pak RT. Begitu juga hidayah taufik wal ma'unah itu maksudnya langsung Allah bimbing dia. Nah, itulah yang kita minta para hadirin. Hidayah itulah yang kita minta 17 kali dalam sehari semalam. Ihdinas siratal mustaqim. Ihdinas siratal mustaqim. Kita minta hidayah itu yang kita minta. Tambahkan nikmat hidayah Islam dan beri pertolongan supaya bisa menjalankan hidayah Islam tersebut. Jalan yang Allah tunjukkan, yaitu jalan yang lurus. Yang mana ihdinas siratal mustaqim ini, para hadirin, cara bacanya boleh 3. Maka jangan terlalu mudah nanti nyalahkan orang. Karena dalam bacaan yang sampai kepada Rasulullah, ihdinas siratal mustaqim itu 3 yang riwayat ini sampai nyambung ke Nabi. Pertama, dibaca dengan shad, maka shad. Ihdinas siratal mustaqim. Ihdinas maka shad. Ihdinas siratal mustaqim. Benar. Artinya tunjuki kami jalan yang lurus. Yang kedua, boleh membaca dengan sin. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Ini masih benar. Walaupun sudah jalurnya bukan imam kita lagi, namanya Imam Ibnu Katsir. Artinya apakah masih jalan? Masih jalan. Cek saja di Qomus. Artinya masih jalan. Karena memang ini juga dibaca oleh Rasulullah. Riwayat Imam Ibnu Katsir. Yang ketiga yaitu membaca shad disertai ismamnya zai. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Itu boleh. Tapi itu tadi bukan bacaan imam kita. Namun kalau dikatakan apakah sah? Sah. Sebab masih koridor bacaan yang nyambung ke Rasulullah. Nabi membaca 3 itu, riwayat Imam Hamzah an Khalaf. Cuman kalau kita jangan sampai dicampur. Kalau asim ya asim saja. Karena kalau seperti ini, alhamdulillah, bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanirrahim, maliki yaumiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Asim. Tiba-tiba ihdinas siratal mustaqim pakai sin. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ini campur aduk namanya. Imam Asimiyah di awalnya, pertengahan ke bawah Imam Ibnu Katsir. Istilah kalau dalam fikih itu ya pakai mazhab Syafi'i campur mazhab Maliki. Nah, hendaknya jangan satu-satu saja. Kalau mau pakai, yang pakai sin dari awal sudah memang pakai riwayat yang membaca pakai sin. Seperti apa riwayat yang pakai baca sin? Bedanya cuma 2. Mimnya pendek, himnya dikasih harokat. Itu saja bedanya. Nah, bolehlah pakai sin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Pendek mimnya. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Baru pakai sin. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Baru pas. Jadi pakai sin itu cara bacanya, mimnya pendek, himnya dikasih harokat, himu. Jangan bercampur. Tapi kalau artinya rusak, tidak rusak. Shad jalan yang lurus, siratal mustaqim jalan juga yang lurus. Yang pakai ismam saya tadi jalan juga, ya jalan juga. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Itu
mutawatir sampai ke Rasulullah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah membaca itu, Bapak Ibu sekalian. Yang tidak boleh itu, yang jelas salah kalau dia membacanya pakai shin. Nah, itu salah itu. Ihdinas syiral pakai shin. Nah, shin itu makhrajnya tengah lidah. Tengah lidah tempel ke langit-langit. Shin, jim, ya. Itu sudah beda. Tapi kalau sod, sin, zai masih satu makhraj di sini. Ujung lidah ke ujung gigi bawah. Nah, sanaya sufla itu masih satu rumah. Jadi bedanya cuma sifat. Kalau shin itu sudah beda makhraj, beda huruf, lain lagi artinya sudah. Ihdinas syiral, itu jelas salah tuh. Tapi kalau masih sin, jangan disalahkan dulu, jangan cepat-cepat nyalahkan. Itu hanya dia kenanya di sifatul huruf. Sifat huruf itu tidak berusaha makna. Yang berusaha makna itu makhrajul huruf. Sifat huruf tidak berusaha makna. Baik. Ini berkaitan dengan kalimat yang kita minta di dalam Al-Fatihah, yaitu hidayah. Hidayah apa? Jalan yang lurus. Nah, maka para hadirin dirahmati Allah Subhanahu wa taala, karena hidayah ini sesuatu yang mahal, sehingga Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan kepada Sayyidina Ali karramallahu wajhah, kita sebagai umat Islam bila mana menjadi sebagai sarana orang lain, orang non-muslim dapat hidayah, maka itu sangat besar di sisi Allah Subhanahu wa taala ganjarannya. Apa kata baginda Nabi? Ya Ali, la ayyah tadiya bika rajulun wahid khairul laka min humrin na'am. Wahai Ali, sungguh satu orang mendapat hidayah sebab engkau itu lebih baik bagimu daripada engkau mendapatkan seekor unta merah. Maksudnya apa? Unta merah itu unta yang termahal di kalangan orang Arab, tidak ternilai harganya, menjadi sebab hidayah bagi orang kafir. Makanya sebagian tuh ada yang sering mendoa, Allahumma hdina wahdi bina waj'alna sababan liman ihtada. Ya Allah, beri hidayah kami, jadikan kami sebab hidayah bagi orang yang mendapat hidayah. Kenapa? Kalau kita menjadi penyebab hidayah bagi seseorang, itu nanti semua amalan dia itu transfernya ke kita. Pahalanya kita dapat juga ngalirnya. Ada orang non-muslim, kita dapat menjadi sarana untuk dia menjadi muslim. Maka karena kita sebagai wasilah menjadikan dia mendapat hidayah, ketika dia beramal selama dia menjadi seorang muslim, itu dia ada cucuran kembali ke kita. Aliran pahala yang diberikan Allah kepada kita melalui dia. Maka sangat wajar kalau Nabi mengatakan ada orang satu saja mendapat hidayah sebab engkau, itu sungguh engkau ini lebih baik daripada mendapat harta yang termahal di dunia ini. Tidak bisa dihitung itu, tidak bisa dinilai. Kenapa? Karena pahala amalan orang itu ngalir ke kita, yang pahala itu nanti bakal dinikmati bukan 60, 70, 80 tahun, tapi dinikmati selama-lamanya di surga Allah Subhanahu wa taala. Nah, para hadirin dirahmati Allah, berarti kalau menjadi sebagai sebab hidayah bagi seseorang itu adalah sesuatu yang terbaik, maka menjadi penyebab kesesatan juga sesuatu yang paling buruk. Paling buruk. Jangan sampai perbuatan kita ini menjadi penyebab orang terhalang daripada mendapatkan hidayah. Hati-hati. Hati-hati. Nah, makanya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan at-taibur raji ahabbu ilallah minal abidil muqnit. Pelaku dosa yang dia bertobat mengharapkan pahala rahmat Allah ini lebih mulia di sisi Allah, lebih baik daripada ahli ibadah tapi membuat orang berputus asa dari rahmat Allah. Iya, pelaku pendosa yang dia ini merasa hina, berharap rahmat Allah, ampunan Allah, ini lebih mulia di sisi Allah daripada ahli ibadah tapi menjadi penyebab orang lain berputus asa dari rahmat Allah. Nah, seperti kasus yang 99 orang pernah dibunuh oleh seseorang di zaman Bani Israel itu. Tanya dia, pas yang terakhir ini dia tanya,
Saya sudah bunuh tangan ini 99 nyawa melayang sudah. Satu aja bahaya bunuh orang, ini 99. Maka ditanya sama dia ke seseorang itu. Dia tanya, orang seperti saya ini apa masih ada jatah taubat lagi? Apa mungkin Allah masih nerima saya? Karena mendengar dosanya terlalu besar itu, apa kata dia? Tidak mungkin lagi kalau gini. Nah, ini contoh orang memutus asakan seorang hamba dari rahmat Allah. Tidak mungkin lagi kalau gini nih. Jelas neraka nih. Orang udah 99 orang dibunuh sama kamu. Emosi dia. Ditebasnya sekalian. Nah, kena 100. Nah, kena 100. Ternyata datang ke orang soleh. Orang soleh itu ketika ditanya, saya sudah membunuh 99. Tanya dengan seorang pendeta. Kata dia, saya ini tidak mungkin lagi dapat ampunan dari Allah. Karena saking kesalnya, ya sudah saya bunuh sekalian. Kira-kira masih ada tidak jatah tobat saya? Allah masih nerima tidak saya ini sebagai hambanya? Maka kata orang soleh itu masih. Tapi syaratnya kamu harus pergi dari kampung ini. Tuh kampung di sana tuh kampung yang terkenal agamis. Nanti kalau kamu di sini, kamu nanti mudah lagi melakukan maksiat. Nah, ini pentingnya mencari suasana yang terbaik. Bagaimana suasana itu menjadikan kita mudah beramal. Nah, kalau termilah ini alhamdulillah suasana agamis, maka sungguh sayang dan rugi kalau tidak